Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti ibadah doa keluarga. Baiklah, sebelum kita memulai doa keluarga ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Keesaan 527, bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan, memohon penyertaan-Nya di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dengan kerendahan hati memohon penyertaan dari Tuhan, di mana kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan mewujud nyatakannya melalui kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan, dan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita Injil Markus, pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam pengajarannya itu, Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita membaca dari Markus 4 ayat 1 sampai 9, sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Dan hari ini tema kita adalah hati yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita melihat bacaan keseluruhan, kita membaca dari ayat 1 sampai 20, itu sebuah pengajaran. Bapak, Ibu bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus berada di sebuah perahu, lalu perahu yang sedang berlabuh begitu, lalu dia menyampaikan pengajarannya dengan keadaan yang tentunya santai, lebih rileks, dan orang-orang mendengar, menyimak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang baik dan menyenangkan tentunya, yaitu pengajaran tentang firman Tuhan dapat tumbuh dan berbuah di tempat yang tepat. Tempat wadah benih itu tumbuh, tempat benih itu berbuah. Perumpamaan ini tidak asing tentunya bagi kita. Yang pertama, benih itu tumbuh, ditabur, dan di pinggir jalan dia jatuhnya. Di ayat yang ke-4, ia menabur benih dan jatuh di pinggir jalan. Maksudnya orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Lalu ada juga yang ditabur dan jatuh di tanah yang berbatu. Apa maksudnya? Dengan demikian ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Firman yang baik, yang tidak menyakiti hati. Tetapi mereka tidak berakar dan bertahan hanya sebentar saja. Apabila kemudian datang penindas atau orang yang menganiaya oleh karena dia mendengar firman itu dan melakukannya, mereka segera murtad. Firman Tuhan di ayat 16 juga mengatakan, ayat 17, mereka segera berbalik dan tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang jatuh di semak berduri? Yaitu orang yang ditabur ialah yang mendengar firman itu, tapi oleh karena kekhawatirannya akan masa depannya, akan apa yang dia makan, akan apa yang dia pakai, kekhawatirannya begitu besar sehingga menghimpit seperti semak yang menghimpit kehidupannya. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang main masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah dan kalah oleh himpitan dunia. Lalu yang terakhir, Yesus mengatakan jatuh di tanah yang baik. Artinya jatuh di tanah yang baik ialah yang ditabur orang yang mendengar dan menyambut firman itu,
lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Lalu, firman Tuhan yang kita dengar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jatuh di mana? Apakah kita memilih yang pertama, jatuh di pinggir jalan, atau kita memilih tanah yang berbatu? Atau oleh karena himpitan, kekhawatiran, sehingga firman Tuhan itu tidak pernah berbuah, bahkan kalah dan mati? Atau firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur dalam hati kita, sehingga benih itu bertumbuh dan berbuah lebat? Manakah yang menjadi tanah dalam hati kita? Apakah benih itu dapat bertumbuh dan berbuah lebat, atau justru mati? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita merasakan, menikmati hadirat Tuhan, merasakan bahwa firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita, sehingga apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, dimanapun kita, firman itu sudah bertumbuh dan berbuah, sehingga terus bertumbuh, dan kita dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Persoalan tidak mungkin berakhir. Seolah-olah persoalan itu datang silih berganti. Satu belum selesai, satunya lagi ada. Satu belum selesai, yang satunya lagi ada. Tetapi apakah itu membuat firman Tuhan itu terhimpit dan mati? Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, oleh karena benih itu bertumbuh dan berbuah dalam hati kita, yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita, baik atau tidak baik, dimanapun kita berada. Biar firman Tuhan itu menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan itu benar-benar tumbuh, karena hati kita menjadi tanah yang subur, yang selalu siap disirami oleh Tuhan dan diberikan benih yang baik. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar berakar dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah artinya dapat dinikmati orang lain. Orang lain melihat kita bahwa benar kita adalah murid Kristus. Dan orang lain merasakan damai dan sukacita. Orang lain merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain dapat merasakan berkat Tuhan. Itulah firman Tuhan yang tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Biarlah kita dimampukan melewati hari-hari kita oleh karena firman Tuhan itu yang menguatkan, dan hati kita menjadi hati yang baik, tanah yang subur untuk benih firman Tuhan yang selalu kita dengar dan kita renungkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Biarlah persoalan yang kita hadapi menjadi pupuk, menguatkan kita bahwa memang benar Tuhan itu selalu menolong dan menguatkan kita menghadapi setiap masalah, berat atau tidak berat. Percayalah, Tuhan itu menolong kita melalui firman-Nya yang kita dengar hari demi hari. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan yang kita dengar, sehingga bertumbuh dan berbuah, dan orang lain menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita tetap berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kita menghadapi pandemi ini. Vaksin yang sudah mulai disosialisasikan juga biarlah boleh berjalan dengan baik.
Kita berdoa juga untuk panitia Paskah yang mempersiapkan rangkaian acara Paskah. Kita berdoa untuk Oma dan Opa, untuk kekuatan dan kesehatan yang biarlah Tuhan juga memberkati. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya tangan Tuhan juga senantiasa menolong dan menuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk benih firman-Mu itu yang Kau taburkan. Biarlah hati kami ini menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh berakar dan berbuah yang lebat. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui kehidupan kami, banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami berdoa untuk bangsa negara kami dalam menangani pandemi ini. Terima kasih untuk vaksin yang sudah mulai disosialisasikan ya Tuhan. Biarlah banyak orang yang boleh juga disembuhkan melalui vaksin ini, bahkan juga dicegah oleh karena virus corona ini. Kami mendoakan untuk Oma dan Opa. Terima kasih untuk usia yang indah yang Kau berikan bagi mereka. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan cinta kasih mereka bagi kami sebagai anak dan cucu mereka. Kami mendoakan untuk setiap pergumulan kami, dalam rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menolong dan memberkati. Kami boleh menghadapi masalah kami satu demi satu, karena Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah yang sudah mulai bekerja dalam menyiapkan rangkaian Paskah ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan ikut campur tangan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri mengikuti ujian-ujian. Tuhan, biarlah rasa bosan mereka belajar di rumah. Mereka juga boleh menikmati belajar di rumah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi mereka. 1 tahun Kau berikan bagi mereka. Umur yang panjang, bahkan tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur dan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari kita menutup doa keluarga hari ini dengan mengangkat suatu pujian dari Kidung Keesaan 504, bait pertama sampai keempat. Adalah seorang menaburkan benih. Adalah seorang menaburkan benih. Jatuh benih di jalan.
Umat Tuhan, biarlah firman Tuhan yang ditabur, benih itu tumbuh di hati kita yang subur, sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Itu sebabnya firman itu boleh berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.